Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianisi dengan NIM 1240157, Prodi PAI, Fakultas FT. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS. Pertanyaan nomor 1, jelaskan oleh saudara konsep dari usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan. Dan jelaskan perbedaan. Soal kedua, salah satu faktor munculnya ide dan gagasan kewirausahawan dan faktor eksternal seperti ATM, amati, tiru, modifikasi. Jelaskan saudara dan berikan contoh. Nomor 3, soal ketiga, jelaskan oleh saudara sejauh mana sikap seorang kepribadian, seorang kewirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Berikan contoh yang konkret. Sini saya akan menjawab pertanyaan. Dari nomor 1 tadi, ada 3 konsep, yaitu usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan, serta perbedaannya. Nah, apa sih usaha? Nah, di sini saya akan menjawab dan saya akan menjelaskan apa itu usaha. Nah, usaha ialah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa demi memperoleh keuntungan. Intinya, usaha ini merupakan aktivitas bisnis yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Contoh yaitu membuka toko sembako, jasa desain grafis, atau usaha catering. Bisa didefinisikan yaitu kegiatan bisnis. Lanjut ke wirausahawan. Apa sih wirausahawan? Nah, perlu teman-teman ketahui, usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan itu berbeda. Kewirausahawan adalah orang atau pelaku yang menjalankan bisnis dan dengan kreativitas dan mampu manajerial. Wirausahawan ini adalah individu yang mampu melihat peluang, berinovasi, mengambil resiko, dan mengelola usaha untuk mencapai tujuannya. Contoh apa ya? Nah, kita bisa mencontohkan pemilik usaha laundry dapat didefinisikan yaitu orang yang menjalankan bisnis. Contohnya, kreatif mencari modal pakaian baru. Apa sih kewirausahaan? Nah, kewirausahaan adalah proses atau kemampuan dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha. Proses ini melibatkan inovasi, kreativitas, dan keberanian mengambil resiko, serta kemampuan membaca peluang. Intinya, kewirausahaan adalah sifat proses atau kegiatan yang dilakukan oleh wirausahawan dalam menjalankan usaha. Lanjut, contoh. Nah, kreatif itu dalam mencari modal atau melakukan promosi online untuk bisnis pakaian. Di sini dapat didefinisikan yaitu sikap atau proses untuk menciptakan bisnis. Dapat kita rangkum perbedaan 3 konsep tadi. Usaha yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan. Contohnya tadi yaitu toko pakaian. Kedua, wirausahawan. Nah, wirausahawan ini yaitu orang yang menjalankan kegiatan bisnis tersebut. Contohnya pemilik toko pakaian.
dia bekerja di toko pakaian. Nah, sekarang wirausahaan. Tadi kan sudah dijelaskan, apa sih wirausahaan? Ayo teman-teman, apa itu? Nah, wirausahaan adalah sikap atau proses yang dilakukan untuk menciptakan dan mengembangkan bisnis. Contohnya, kreatif mencari modal pakaian baru atau promosi di online. Soal kedua, faktor eksternal. Nah, ATM. ATM singkatan ATM itu amati, tiru, modifikasi. Nah, ATM adalah salah satu modal yang digunakan untuk menemukan ide usaha yang berasal dari faktor eksternal di luar dari wirausahawan. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati produk atau layanan yang sudah ada, kemudian meniru hal-hal positif yang sudah terbukti sukses dan berakhir memodifikasinya agar lebih baik dan unik atau berbeda dari pesaing. Langkah-langkah ATM. Amati. Nah, tahap ini melibatkan pengamatan mendalam terhadap usaha orang lain, termasuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan peluang pasar dari bisnis tersebut. Kedua, meniru. Nah, tahap ini adalah meniru konsep dasar atau kerangka kerja bisnis yang sudah terbukti sukses di pasar. Tiga, itu modifikasi. Tahap ini paling krusial adalah memberikan sentuhan baru atau penambahan nilai agar produk atau layanan Anda atau produk layanan kita berbeda dan lebih menarik di mata konsumen. Contoh yang konkret ini di penerapan ATM, yaitu contoh usaha makan. Dalam amati bisnis ayam geprek yang sangat ramai dan benih. Tiru konsep dasarnya menjual ayam dengan sambal. Modifikasi dengan menambahkan inovasi seperti sambal keju, topping mozzarella, dan menyediakan level pedas yang lebih variatif. Contoh kedua ada minuman. Nah, seperti minuman kekinian ya. Amati itu tren minuman boba yang populer. Kedua yaitu tiru. Tiru proses pembuatan minuman boba. Tiga, modifikasi. Rasa dengan menggunakan unsur lokal, misalnya menciptakan beda kupon atau boba gula aren pandan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pentingnya sikap dan kepribadian wirausahawan. Nah, ini sangat penting ya guys. Sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha. Karena keberadaan usaha tidak hanya membutuhkan modal uang, tetapi juga modal mental. Nah, kepribadian ini menentukan apakah usaha yang dijalankan dapat bertahan, berkembang, atau justru gagal. Sejauh mana sikap dan kepribadian krusial tersebut. Sikap dan kepribadian penentuan keberhasilan, yaitu disiplin. Nah, disiplin sangat penting untuk memastikan usaha berjalan konsisten. Kedua, kreatif dan inovatif. Sikap ini memastikan produk atau jasa ditawarkan terus relevan di pasar dinamis. Ketiga, berani mengambil resiko. Sikap ini memungkinkan wirausahawan mewujudkannya. Ketiga, berani mengambil resiko. Sikap ini memungkinkan wirausahawan untuk melihat peluang yang tidak dilihat orang lain atau berani mewujudkannya. Pantang menyerah. Nah, sikap ini menjamin bahwa wirausahawan tidak mudah berhenti ketika menghadapi masalah atau kegagalan di awal. Kelima, jujur. Nah, sikap jujur itu dapat dipercaya. Sikap ini fundamental dalam membangun loyalitas pelanggan dan reputasi bisnis. Keenam, komunikatif.
Nah, sikap ini penting untuk menjalin relasi yang baik dengan pelanggan, mitra, dan pemasok. Contoh yang konkret dalam sikap terhadap usaha yaitu disiplin. Pemilik warung makan disiplin membuka jam operasional tepat waktu setiap hari akan membangun kepercayaan pelanggan sehingga pelanggan yakin dan datang kembali ke berlangsungan usaha. Dan sikap kreatif seperti pengusaha online shop. Kreatif seperti pengusaha online shop yang kreatif membuat konten promosi yang menarik di TikTok, cenderung melihat peningkatan penjual secara signifikan. Terus ada inovatif. Inovatif ini pedagang kue yang awalnya sepi namun tidak menyerah dan kemudian melakukan inovasi rasa baru pada kuenya. Akhirnya dikenal luas dan usahanya berhasil. Mengenai estimasi, waktu pengerjaan akan membuat pelanggan puas dan kembali menggunakan jasanya. Keberhasilan usaha seringkali seperti buah kapal. Sebuah kapal, usaha adalah kapalnya. Wirausahawan adalah nahkodanya. Dan kewirausahaan adalah kompas yang menentukan arah berlayar. Namun sikap dan kepribadian sang nahkoda seperti ketangguhan dan ketelitian dan kejujuran. Seperti ketangguhan, ketelitian, dan kejujuran adalah yang menentukan apakah kapal itu mencapai tujuan dan bertahan dari badai. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.